sudah menjadi agenda Samsung untuk meluncurkan seri S terbarunya pada awal tahun. Di tahun ini sesuai dengan rumornya, Samsung meluncurkan jajaran Galaxy S20 termasuk di Indonesia. Flagship terbaru Samsung ini hadir dalam 3 varian, yaitu Galaxy S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Nah, sekarang Galaxy S20 Plus udah ada di tangan saya nih, sahabat tech. Jangan skip video ini ya untuk tahu review selengkapnya. Galaxy S Series biasanya hadir dengan beberapa peningkatan spesifikasi. Namun peningkatan itu lebih berfokus pada spesifikasi di kameranya. Maka dari itu saya pertama akan bahas kameranya dulu nih. Spesifikasi kamera Galaxy S20 Plus dilengkapi dengan 4 kamera. Mencakup ultra wide 12 megapiksel, wide angle 12 megapiksel, dan telefoto 64 megapiksel. Terus ada satu lagi nih, yaitu sensor TOF atau time of flight untuk mengakomodir efek bokeh. Kalau dibandingkan dengan pendahulunya, Galaxy S20 series memang membawa peningkatan signifikan di sektor kamera. Mulai dari resolusi yang lebih besar hingga peningkatan fitur tambahan lainnya. Secara umum, tampilan utama aplikasi kamera Galaxy S20 Plus menampilkan beberapa mode seperti single take, foto, dan video. Mode lainnya disimpan Samsung dalam menu More. Saya sudah mencoba beberapa mode ini untuk melihat bagaimana kamera Galaxy S20 Plus mengabadikan gambar. Satu mode yang menjadi pembeda dari Galaxy S20 Plus dengan pendahulunya adalah single take. Single take adalah fitur yang memungkinkan sahabat tech mendapatkan berbagai foto dan video sekaligus nih. Kata Samsung, fitur itu bisa menampilkan hingga 10 kali jepretan foto dan 4 video loh. Hasilnya, saya mendapatkan beberapa gambar dengan filter yang berbeda serta video dengan beberapa efek yang menarik. Saat saya mencoba fitur ini, saya mendapatkan beberapa foto dalam berbagai filter, seperti hitam putih atau filter yang menghasilkan efek warm. Untuk videonya saya mendapati efek bumerang hingga hyperlapse. Soal kualitas gambarnya memang bergantung pada proses pengambilan gambar. Hasil gambar yang saya ambil terbilang bagus, terlihat dari detail dan warnanya yang sangat terjaga. Langit dan awan yang saat itu cukup mendung pun dapat dijepret dengan sangat baik oleh Galaxy S20 Plus. Begitu pula dengan detail kecil seperti serat kerudung dan baju yang terekam dengan baik. Exposure gambarnya juga terbilang terjaga dengan baik. Saya tidak mendapati adanya kelebihan exposure pada foto yang saya ambil dalam mode ini. Biasanya beberapa kamera smartphone akan kewalahan ketika harus mengambil foto membelakangi cahaya. Malah kadang terlalu terang jika foto fokus pada subjek. Kualitas yang sama juga terlihat pada video yang direkam menggunakan fitur single take. Detail gambarnya tetap tajam dan warnanya terjaga dengan baik untuk objek maupun backgroundnya. Samsung juga menambahkan musik pada video bumerang dan hyperlapse yang dihasilkan dari single take, membuatnya makin ciamik dan mudah untuk diunggah ke media sosial. Overall, saya suka sih sama fitur ini karena memudahkan saya dalam pengambilan gambar ataupun momen tanpa harus mengubah kamera ke mode lain secara manual. Fitur single take akan berjalan selama 9 detik untuk memproses gambar. Sahabat tech bisa mengambil objek statis, objek bergerak, atau menggerakkan ponsel saat mengambil gambar statis agar hasilnya lebih beragam. Fitur live focus pada Galaxy S20 Plus pun terlihat meningkat signifikan. Perhatikan detail objek foto yang begitu tajam bahkan untuk detail yang kecil seperti serat pakaian yang saya kenakan. Efek blurnya juga tampak sangat rapi. Seperti jepretan kamera DSLR loh. Sesekali memang AI pada Galaxy S20 Plus belum dapat memisahkan objek dengan background. Utamanya untuk objek yang memiliki kemiripan dengan latar belakang gambar. Hal ini cukup wajar sih kalau untuk kamera smartphone. Fitur ini juga kalian bisa gunakan untuk merekam video loh sahabat tech. Hasilnya nggak kalah bagus nih dengan jepretan hasil fitur live focus. Fitur kamera yang akan saya highlight selanjutnya adalah night mode. Seperti biasa, fitur ini saat dijalankan akan memakan waktu beberapa lama karena AI membantu memproses pengambilan gambar agar optimal. Saya juga sempat nih membandingkan hasil gambar menggunakan fitur night mode dan tanpa fitur tersebut. Hasilnya, AI pada Galaxy S20 Plus memang sangat membantu mempercantik gambar bahkan dalam kondisi yang minim cahaya.
Warna pada hampir semua objek diakomodir oleh AI tersebut sehingga membantu detail objek menjadi tampak cukup jelas. Selain itu, noise pada gambar juga mampu diminimalisir oleh AI tersebut sehingga jepretan night mode tampak lebih baik. Beralih ke kamera depan S20 Plus yang punya resolusi 10 megapiksel. Kamera depannya juga mampu menangkap detail gambar dengan baik. Terlihat pada serat pakaian dan awan pada langit yang tampak jelas. Saya mencoba menerapkan efek beauty saat melakukan selfie. Bedanya dengan mode biasa hanya terlihat pada wajah yang dibuat lebih mulus. Sementara soal detail objek dan backgroundnya masih sangat bagus tanpa gangguan. Untuk perekaman video, Galaxy S20 Plus dilengkapi fitur Super Steady seperti pendahulunya. Samsung mengklaim fitur ini ditingkatkan dalam versi Super Steady 2.0. Sehingga mampu menghasilkan video yang lebih stabil berkat teknologi Advanced Rolling Correction hingga 60 derajat. Ada juga dukungan teknologi AI Motion Analysis and Prediction yang turut membantu saya dalam merekam video dengan stabil. Tanpa perlu diragukan lagi, teknologi ini memang mampu mengurangi guncangan saat merekam video. Jika dibandingkan dengan perekaman tanpa Super Steady, hasilnya jauh berbeda. Super Steady 2.0 pada Galaxy S20 Plus sangat membantu stabilisasi gambar. Kamera smartphone ini bahkan mampu merekam detail gambar dengan baik meski perekaman dilakukan sambil berkendara. Secara keseluruhan, kamera Galaxy S20 Plus mampu mengabadikan gambar dan video dalam berbagai kondisi dengan apik berkat sejumlah fitur pendukung termasuk AI atau kecerdasan buatan. Nah, nggak heran nih kalau smartphone ini mendapatkan skor kategori excellent di aplikasi benchmark AI Mark dengan skor 28537. Autofokusnya juga ternyata cepat nih sahabat untuk menentukan fokus, jadi mempermudah saya untuk menghasilkan foto walaupun saya sedang berkendara. Kalau soal fitur pendukung lainnya kayak efek beauty, AR emoji, dan lainnya kayaknya itu udah nggak perlu dibahas lah ya. Karena pasti ada di Galaxy S20 series. Sekarang kita bahas aja langsung performanya ya berdasarkan pengalaman saya bermain game di Galaxy S20 Plus. Smartphone ini dilengkapi dengan chipset Exynos 990 dan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Galaxy S20 Plus menghasilkan skor 6.890 poin pada pengujian slingshot dan 7.277 untuk slingshot unlimited. Sedangkan pada pengujian slingshot ekstrim, ponsel ini menoreh nilai 6.652 poin untuk OpenGL IS 3.1, 6.211 untuk unlimited OpenGL IS 3.1, dan skor 5.177 poin ketika menjalani pengujian Vulkan. Skor ini lebih tinggi bahkan saat dibandingkan dengan Huawei P40 Pro. Sementara itu, pada aplikasi PC Mark, Galaxy S20 Plus menghasilkan skor 10.488 poin, unggul dari flagship Huawei. Tapi tak ada gading yang tak retak, mungkin itu peribahasa yang paling sesuai untuk menggambarkan kemampuan gaming dari Galaxy S20 Plus. Karenanya butuh pengaturan khusus untuk bisa bermain game dengan menyenangkan di perangkat ini. Hampir semua perangkat saat ini memiliki fitur untuk mendukung aktivitas gaming. Perangkat lain biasanya menawarkan peningkatan kemampuan saat bermain game. Ini memang bagus, tetapi terkadang mengorbankan suhu baterai dan daya tahan pemakaiannya. Berbeda dengan Samsung, daripada memberikan peningkatan kemampuan, Samsung lebih memilih memberikan kontrol suhu untuk perangkat ini. Kenapa begitu? Karena kontrol suhu di Samsung ini bukan sekedar nurunin temperatur baterainya aja. Nggak hanya itu, kalau terus-menerus dipaksa berada di dalam suhu yang panas, baterai akan cepat rusak. Karena memang begitu sahabatnya karakteristik baterai lithium. Sekarang kita langsung aja yuk coba bermain game di perangkat Samsung ini. Ada dua game yang saya mainkan, yakni PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Kenapa? Karena kedua game ini membutuhkan kerja grafis yang lumayan berat untuk sebuah smartphone. Lagi pula, keduanya memiliki basis penggemar dan kompetisinya sendiri. Game pertama yang saya mainkan adalah PUBG Mobile. Pengaturan defaultnya adalah HD dengan frame rate high. Kemungkinan hal ini dilakukan agar suhu baterai dapat terkontrol dengan baik sambil tetap mempertahankan pengalaman pengguna. Meski begitu, pengaturannya bisa dinaikkan kok. Dalam pengujian ini, pengaturannya saya ubah ke Smooth Extreme. Permainan bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Salah satu aspek yang paling saya sukai adalah tampilan gambar yang diberikan layar Dynamic AMOLED 2 kali yang ditawarkan oleh Samsung.
Meski menggunakan grafis smooth, konten di layar tetap terlihat dengan jelas. Kontrasnya juga terjaga dengan baik. Layarnya juga sensitif menanggapi sentuhan tangan saya. Ini sesuai dengan klaim Samsung yang menyebut kalau sensitivitas sentuhannya sudah menjadi 240 Hz. Respon time juga berkurang menjadi 46,6 ms. Nah, disinilah kontrol temperatur dari Samsung bekerja dengan baik. Ketika mendeteksi suhu smartphone di atas batas wajar, sistem akan langsung mengurangi sedikit kinerja smartphone-nya. Tentu saja hal ini berdampak pada aktivitas bermain game nih sahabat tech. Jadi agak melambat, tapi ini ternyata berlangsung cuma sebentar aja kok. Saya memainkan game PUBG Mobile dalam dua mode dengan pengaturan yang sama, yakni dengan menggunakan temperatur kontrol dan tanpa temperatur kontrol. Perbedaan keduanya cukup signifikan terutama di aspek konsumsi baterai. Saat menggunakan temperatur kontrol, rata-rata dalam setengah jam kapasitas baterai yang berkurang adalah 9%. Sementara jika tanpa menggunakan temperatur kontrol, kapasitas baterai yang berkurang adalah 15% dalam durasi permainan yang sama. Game yang kedua adalah COD Mobile. Game ini juga sama-sama membutuhkan grafis yang baik agar dapat berjalan lancar. Pengaturan yang saya jalankan adalah high dengan frame rate max. Game ini dapat dijalankan dengan lancar. Tapi lagi-lagi ada sedikit kendala penurunan frame rate ketika smartphone berusaha menurunkan suhu baterainya ke normal kembali. Namun sejauh ini hal itu tidak memberikan masalah berarti bagi saya. Secara keseluruhan Galaxy S20 Plus mampu menjalankan game dengan sangat baik. Fitur temperatur kontrolnya terbukti mampu memperpanjang daya tahan baterai meski dipakai bermain game dalam waktu lama. Tidak hanya itu, sistem ini dengan cerdas dapat memanajemen suhu baterai dengan baik untuk memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Memang sedikit mengalami frame drop, namun hal itu dapat ditoleransi mengingat fitur ini akan sedikit mengurangi kinerja smartphone saat suhu smartphone mulai menanjak naik. Faktor lain yang saya suka dari smartphone ini adalah desainnya yang tidak terlalu lebar. Bentuk rampingnya membuat saya mudah untuk menggenggamnya nih sahabat tech dan mengakses tombol yang ada di dalam game. Untuk urusan kecepatan respon, hal ini sangat membantu. Apalagi dukungan respon time yang diberikan layar Dynamic AMOLED 2 kali ini sudah menjanjikan waktu yang lebih cepat dari seri sebelumnya. Berkaitan dengan desainnya, Galaxy S20 Plus tampil dengan rancang bangun yang ramping. Meski dimensinya sedikit lebih panjang dibandingkan pendahulunya, smartphone ini masih nyaman digenggam dan dioperasikan. Satu hal yang berbeda, layar Galaxy S20 Plus ini nggak dibuat begitu melengkung. Konsep kamera depannya juga dilengkapi Infinity O, seperti pada Galaxy Note 10. Meski berubah signifikan, konsep tampilan Galaxy S20 Plus ini tak lantas membuat kesan premium dan elegannya hilang. Satu lagi yang nggak boleh terlewat adalah dukungan baterai 4500 mAh. Kapasitas ini layak disandang oleh smartphone flagship mengingat banyak aktivitas yang biasanya dijalankan. Menariknya, meski memiliki daya yang berat, baterai smartphone ini akan terisi penuh dalam 1 jam berkat dukungan teknologi fast charging 25 watt. Oke sahabat tech, itu tadi ulasan tentang Samsung Galaxy S20 Plus versi Tech ID. Memang sih tampilannya mirip dengan beberapa smartphone Samsung yang belum lama ini rilis di Indonesia. Tapi tentu aja nih spesifikasinya jauh berbeda. Soal kamera dan performa yang signifikan, Galaxy S20 Plus ini layak banget dipertimbangkan kalau sahabat tech lagi nyari smartphone flagship. Smartphone ini dijual dengan harga 14 jutaan nih sahabat tech. Nah, kalau ada komentar dan saran langsung aja ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dadah!